You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, oh my God. I will call upon your name, keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Tuhan ya, sisters, lagu yang begitu dalam, lagu yang begitu kita menghayati betapa besar anugerah Tuhan yang tidak terselami oleh setiap kita, yang membuat iman kita bertambah kuat di dalamnya. Seperti gambaran lautan yang amat dalam, begitu iman kita yang amat dalam kepada Tuhan membuat kita makin mencintai Tuhan. Saatnya kita mau happy-happy dengan acara yang seru, supaya suasana ini bertambah seru dan lebih rileks. Sister-sister,
kita mau main games dengan penuh semangat. Waktu dan tempat saya persilahkan dipimpin oleh Ciyong dari Surabaya. Thank you, Titin. Welcome semuanya buat sister dari Sabang sampai Merauke. Thank you udah join di sini. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin kita ajak main game sebentar saja. Nah, ini belum pernah dimainkan ya. Ini kayaknya pertama kalinya di launching. Wow. Jadi, judul game ini yaitu kita akan main ekspresi. Main ekspresi ya. Bentar, ini kok ada Mbak Poni ya? Ekspresinya itu, jadi saya akan membacakan sebuah sebuah cerita, lalu saya akan hitung 1, 2, 3. Nah, pada hitungan ketiga kita akan bersama-sama mengekspresikan cerita yang saya bacakan. Kira-kira ngerti nggak? Contoh. Contohnya, misalnya kamu sedang buru-buru ke tempat kerja. Tiba-tiba pas di jalanan, kamu coba naik Gojek, ternyata Gojeknya itu datangnya terlambat. Kamu udah bete kan? Udah bete begitu, di tengah jalan, tiba-tiba ban tukang Gojek ini bannya gembos atau bocor. Nah, kira-kira gimana ekspresi kamu? Nanti saya akan hitung 1, 2, 3, langsung kita ekspresiin. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Moodnya dibuka dulu kali ya. Ya, boleh. Dibuka aja. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Ada moodnya, sister. Ya, oke. Pertanyaan pertama, cerita pertama. Bayangkan kamu sedang bersepeda santai di sore hari. Setelah berbulan-bulan menjalani karantina. Ya. Tiba-tiba saat kamu sedang menikmati tiba-tiba sebuah mobil dari arah yang berlawanan melaju kencang. Gedrubrak. Kamu nggak sempat menghindar, kamu dan sepeda kamu jatuh. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan berikutnya, yang kedua. Ya. Perjalanan pulang kampung sungguh menyenangkan. Ya kan? Ketika sudah hampir dekat rumah, tiba-tiba kamu terjebak macet. Nah, dan sialnya sedang mules. Nah, kamu mulai sakit perut. Kira-kira bagaimana ekspresi kamu? Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Wah, seru banget ini. Ada yang menghayati nih kayaknya ya. Tadi saya lihat Rini sama Lisa ini menghayati banget ini. Pengalaman tuh. Oke. Soalnya mungkin pengalaman pernah terjadi. Iya. Cerita berikutnya ya. Seorang brother yang kamu favoritin juga mendatangi Wow, amazing. bersama orang-orang di dalam grup kamu dan meminta kamu menjadi pacar kamu. Yo guru mari yo wis ekspresi dhisik. Siang udah ekspresi tuh. Guru mari wis ekspresi dhisik. Kayaknya pengalamannya Cici ini semua ini. Iya. Rahasia dong. Pengalamannya Ciayong semua ini. Itu ya. Sabar. Oke, itu aja gamenya. Semoga cukup menghibur. Saya kembalikan kepada MC. Ayo. Thank you. Ekspresif ya. Ada yang tadi suka cita, ada yang kesel, ada yang apa nih? Aduh. Kecewa. Oke. Semua itu membuat kita makin semangat ya. Ada nano rasa ekspresinya. Makin semangat.
sukacita, kita sudah lakuin games, kita juga sudah memuji Tuhan. Well, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu, saya panggilkan sister yang memandu acara ini, Sister Lisa. Silahkan. Terima kasih, Sis Titin. Thank you, Cheyong. Tadi kalau dibilang ekspresiku adalah menahan sakit perut, memang itu karena pencernaan begitu lancar ya, Je. Jadi sering ke belakang. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Lisa dari Surabaya. Menjadi mediator untuk perbincangan kita yang topiknya nih seru banget ya, Survivor. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu dua pembicara yang luar biasa. Mereka akan menjadi contohan kita perjalanan iman mereka yang luar biasa ya, yang sudah selayaknya kita contohi ya. Sedikit informasi mengenai kedua narasumber kita. Cimeling menjadi murid Yesus pada tahun 91 ketika masih di kampus. Wow, sejak usia 21 tahun. Kini usianya menjelang tahun akan saya sensor. Tidak ya, tidak disensor. Usianya menjelang 50 tahun. Dan sudah 29 tahun menunggu janji Tuhan akan seorang pasangan hidup. Namun hingga kini Cimeling masih tetap setia dan enjoy dengan kehidupan singlenya. Cimeling juga memimpin PDA Sister di Tandur, Tanjung Duran, Jakarta. Kemudian satu lagi pembicara kita yang luar biasa, ada Cisanti, sudah menjadi murid Yesus pada usia 28 tahun di tahun 97. Cisanti ini adalah seorang pekerja keras dan telah melewati masa-masa galau, ketakutan, kekhawatiran akan pasangan hidup. Usianya yang sudah saya sensor lagi, enggak. Usianya sudah ke 51 tahun, tetapi Cisanti tetap bergantung kepada Tuhan dan terus menikmati hidupnya dengan penuh sukacita. Dan Cisanti juga seorang yang sangat stabil, tidak gampang emosional maupun tersinggung. Wah, luar biasa nih. Ini harus dicontoh ya. Dan Cisanti memimpin PDA Sister Tomang, Jakarta. Dan kedua wanita tersebut nih sangat konten dengan hidupnya. Jadi bukan konten dari konten-konten yang kita lihat ya di YouTube atau Instagram, tapi mereka merasa sangat aman. Meletakkan hidupnya dan trust sepenuhnya akan masa depan dan hidupnya di dalam Tuhan. Sudah siap untuk mendengar? Mari tanpa berpanjang lebar, silahkan kita akan mendengar perjalanan dan kisah hidup mereka bersama Tuhan. Silahkan. Cimeling, Cisanti. Thank you ya. Oke, mari kita berdoa sebentar ya, sisters. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Aku sangat bersyukur Tuhan karena bisa berkumpul ya di Zoom ini. Luar biasa karena kita bisa kumpulnya dari seluruh daerah ya Tuhan. Happy bisa mengenal saudari-saudari di sini. Kalau saya lihat sister-sister di sini lihat punya hati yang sangat luar biasa ya, sangat cantik-cantik Tuhan. Saya yakin nggak cuma luarnya juga, tapi dalamnya juga. Aku berdoa Tuhan biarlah hari ini apa yang aku bisa sharing akan hidupku bisa memberi inspirasi ya, bisa aku sendiri bisa terinspirasi juga Tuhan dari sister yang hari ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Kau pimpin aku dalam nama Engkau, aku berdoa mengucap syukur, amin. Oke. Halo ya semuanya sister, selamat sore. Aku salam kenal, namaku Meiling dari Ministry Single Jakarta Barat. Ya, Adriana Arina itu adalah nama Indonesia aku ya. Ya, nama beken Meiling, gaya banget gitu. Bercanda ya. Oke, maaf kalau aku rada-rada grogi, soalnya aku tuh jarang bicara ya di forum yang rame-rame, apalagi di Zoom gabungan kayak gini. Tanggal 2 Agustus kemarin, si Yong, teman lama aku ya, Yong dulu pernah di Jakarta, WA dan bilang, bisa nggak link share di PDA Sister PW Surabaya? Wah, aku kaget ya. Apa yang mau di-share nih? Rame dong. Jujur sih, pengennya nolak ya. Tapi hatiku berasa begini, masa sih diminta share kok nolak? Padahal aku kan dikasih kesempatan sama Tuhan jadi muridnya, adalah di zaman JKPN. Kalau kalian, sebagian mungkin tahu ya JKPN. JKPN kepanjangan dari Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara, itu adalah nama jadulnya GKDI ya. Aku dikasih lihat sama Tuhan lah jemaat ini dari awal, jadi aku pengen share dan berbagi ya. Kedengeran? Jelas, Ci. Jelas ya? Oke. Ya. Oke.
Nah, tema sore ini kan survivor ya, sister. Aku lihat artinya kan orang yang selamat gitu ya. Selamat dari apa sih? Banyak ya, misalnya selamat dari bencana, dari penyakit, peristiwa yang membuat nyawa kita melayang seperti perang. Nah, aku diingatkan juga, aku juga termasuk orang yang diselamatkan secara rohani ya. Diselamatkan dari dosa dan dari api neraka. Dan ini pastinya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga aku bisa jadi muridnya. Bagaimana sih awalnya aku bisa jadi murid Tuhan gitu ya? Aku ceritain sedikit ya. Aku lahir di Cirebon, aku sekolah di sekolah Katolik. Jadi aku tahu tentang Tuhan Yesus. Rajin ke gereja iya, ikut kegiatan kerohanian iya, tapi selalu ada keraguan di hati aku. Apakah aku akan masuk ke surga ya satu hari nanti kalau aku dipanggil Tuhan? Aku tuh nggak yakin. Setelah lulus SMA, aku kuliah di Jakarta. Ingin tahu Jakarta kayak apa sih kata orang. Jakarta tuh gedungnya tinggi-tinggi ya. Nah, anggaplah aku dari desa pergilah ya ke kota Jakarta. Lalu itu tahun 1991. Umurku waktu itu 21 tahun. Lalu teman kuliah aku namanya Yung Yung, dia diundang ke gereja di mall. Dan akhirnya, singkatnya, aku dibaptis tanggal 30 Mei 1991. Ling, ada yang bilang jangan terlalu ngebut. Oh, oke. Aku takutnya nggak cukup waktunya yang... Enggak, it's okay. Oke, ya. Jadi singkatnya, aku dibaptis 30 Mei 1991. Ya, semangat karena keraguan yang aku tadi bilang udah terjawab dari firman Tuhan. Aku bersyukur banget telah diselamatkan Tuhan, tetapi aku harus mengerjakan keselamatan aku ya. Nah, lalu 29 tahun di Kingdom dari grup kampus, waktu itu masih kecil ya, grup bintang namanya. Terus dari kampus aku pergi ke grup single ya. Aku belajar banyak hal, berdoalah, membaca firman Tuhan dan menggalinya, membimbing dan dibimbing, study Bible sama orang, dan spend time dengan banyak brother sister tentunya ya. Lalu adikku dibaptis tahun 1992 ya. Aku bersyukur sama Tuhan. Lalu kakak aku yang laki-laki dibaptis tahun 1994. Aku 3 bersaudara. Tuhan baik ya. Setelah itu Tuhan menambahkan 2 lagi sepupu aku menjadi murid Yesus juga. Nah, pada saat spend time dengan brother-brother, aku juga punya favorit brother ya, di kampus, di single gitu. Ada yang suka sama aku, tapi aku nggak suka. Atau ada yang aku suka, bronya nggak suka sama aku gitu ya. Nah, ada juga yang suka sama suka gitu, tapi nggak jadi. Nah, bingung kan ya, kenapa udah suka sama suka kok nggak jadi gitu ya. Nah, aku mau cerita ya, kenapa nggak jadi adalah karena aku tuh orangnya banyak pertimbangan. Dan aku tuh orangnya banyak pertimbangan ya, dan takut mengambil resiko. Jadi nggak berani ambil keputusan dalam hal pasangan. Nah, jadi semua yang Tuhan kasih terlewatkan ya. Aku juga nggak minta nasihat, aku enjoy aja dengan hidup muridku. Tidak sadar, sister, waktu berjalan cepat ya, nggak berasa. Jadi, jujur aja, bukan salah Tuhan. Aku sendiri yang nggak sensitif dalam hal pasangan. Nah, sister, kalau misalnya ada brother yang kasih sinyal sama kalian, jadi perlu pertimbangin ya. Jangan seperti aku. Dan kalau ada bro yang suka sama kalian, minta nasihat. Jangan dilewatin, oke? Nah, memasuki usia 35 sampai 40 tahun, mulai timbul banyak kekhawatiran ya. Kapan aku punya pacar? Takut dicap aneh kalau nggak married. Kalau reuni sekolah juga malu ya. Minder juga kalau menghadiri pernikahan. Kapan giliran aku? Terpikir, seperti apa ya kepikir kalau namanya. Padahal pengen tahu ya, seperti apa kalau aku tuh punya anak gitu ya. Nah, kebenaran kalau di kantor, aku santai aja ya. Karena di kantor tuh mereka udah tahu dan mereka nggak tanya-tanya aku lah tentang hal itu. Kedua orang tuaku juga sudah dipanggil Tuhan. Jadi yang sering khawatir aku udah married atau belum tuh adalah kakak dan adik aku ya. Dari kakak aku punya 2 keponakan, cowok dan cewek. Dari adikku aku punya keponakan 3 ya, cowok semua. Nah, hubunganku sama mereka dekat. Mereka bilang aku tuh sudah seperti mama kedua lah buat mereka ya. Ya, aku bersyukur untuk hal itu, sister. Lalu menjelang usia 50 ya, November nanti nih usiaku 50. Boleh yang mau ngasih kado ya? Bercanda. Pastilah ya, menjelang usia 50 aku kepikiran, entar gimana masa tua aku? Siapa yang akan menjaga aku? Apakah keluargaku akan terus sayang sama aku? Kalau enggak, gimana ya? Antar aku akan sendirian dong. Menyedihkan ya sepertinya ya. Tapi aku percaya keluargaku, keponakan-keponakanku, sepupu-sepupuku akan tetap sayang sama aku. Dan keluarga di Kingdom juga.
Terlebih tentunya pasti Tuhan ya. Jadi aku nggak khawatir akan hal itu. Terlintas iya, ya. Aku juga nggak mau jadi panik dan cepet-cepet harus dapatkan brother. Wah udah telat banget nih, harus ubah status segera. Ya, aku kadang suka spend time sama Santi di motor kalau kita pulang ministry ya. Dan kita selalu bilang, kita nggak mau lah dapat bro yang asal atau bahkan cowok yang nggak seimbang. Buat apa sih merit? Kalau ntar malah bikin susah sepanjang hidup ya. Dan bikin aku makin jauh dari Tuhan misalnya. Karena bronya nggak spiritual misalnya. Mendingan nggak usah merit. Itu yang aku kadang ngobrol sama Santi. Nah, pertanyaan berikut ya, sister saya mau sharing. Apakah saya pahit ke Tuhan? Enggak, aku nggak pahit. Kenapa? Karena memang salah aku sendiri. Waktu itu Tuhan ada kasih 2 brother yang suka sama aku dan aku juga suka. Ya, tapi aku sendiri yang nggak bikin keputusan. Jadi bukan salah Tuhan. Sekarang memang udah lewat masanya, banyak brother-brother di kingdom yang masih muda ya secara usia di jemaat. Aku hanya berdoa aja. Jika Tuhan kasih aku pasangan hidup satu hari nanti yang takut Tuhan, aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Jika tidak pun, aku tetap bersyukur. Akan terus semangat hidup sebagai murid Tuhan sampai Tuhan memanggil aku. Aku sangat mau di sisa hidupku, aku bisa dipakai Tuhan agar aku bisa makin kenal dan bisa dikenal sama Tuhan. Saat ini, aku dipercaya memimpin 1 PDA di Single Barat di grup Tanjung Duren. Ada 10 saudari termasuk aku. Ada 5 orang yang sedang study Bible saat ini. Doain ya agar mereka bisa jadi murid Tuhan. Aku happy punya second family di ministry Tanjung Duren dan di jemaat di Jakarta. Usiaku boleh bertambah, sister. Fisik pasti menurun ya. Tapi hati dan semangat bekerja dengan Tuhan di ladangnya gak boleh loyo. Gak ada tuh yang namanya kalau orang suka bilang, oh lu udah veteran ya. Atau ada bilang, udah pensiun jadi murid Tuhan. Yang muda-muda aja. Bagiku enggak ya. Sampai akhir hidupku, aku harus terus punya journey aku sama Tuhan. Aku harus terus diubahkan dan harus terus makin mencontoh Tuhan. Ya, jadi mari sister, kita terus semangat sebagai murid Tuhan. Ya, mungkin kita di sini ada yang seperti aku belum married, atau mungkin yang sudah married ya, atau mungkin yang single mom ya. Nah, mari kita terus semangat sebagai murid Tuhan. Kita nggak sendirian kok. Kita punya brother sister sebagai family kita. Kita akan terus bertumbuh, belajar, menguatkan sehingga kita makin punya karakternya Tuhan. Tips aku cuma 3, sister. 1 adalah loving God, ya, mencintai Tuhan. Yang kedua, loving jemaat. Yang ketiga, loving people, orang-orang ya di sekitar kita. Ini yang membuat aku bisa survive jadi murid Tuhan sampai sekarang. Ya, doakan agar bisa setia sampai akhir menjadi murid Tuhan. Tentunya kita juga semua ya. Aku mau kasih 1 ayat aja di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Boleh ditampilin ya. Thank you. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Apakah bisa MC? Bisa, Ci. Ada yang sama foto ponakannya juga Boleh, ya? boleh. Iya, boleh. Thank you ya. Oke. Nah, ini adalah foto keponakanku. Keponakanku tuh ada 5, 1 cewek, kemudian dia nggak ikut ya di foto ini. Jadi 4 ini, cowok ini adalah udah gede-gede ya keponakan aku. Waktu itu lagi nganterin satu keponakan yang akan kuliah di Taiwan. Yang pakai kaos orange, ini adalah keponakanku yang paling besar. Dia sudah jadi murid Yesus dan sekarang dia join di gereja kita di Taiwan. Ya, sebelahnya yang pakai merah adiknya, sekarang lagi belajar firman Tuhan. Yang 2 di kiri belum. Tolong doain ya, sisters. Thank you, Lisa. Lanjutin. Wow. Nah, ini adalah sister di grup Tanjung Duren ya. Ini kalau nggak salah acara, waktu itu kayaknya acara baby shower-nya Sumi deh. Ya, sister kita ada yang mau melahirkan. Nah, ini sister aku di Tanjung Duren. Thank you, Lisa. Ini bukan ya, Ci? Ya, bukan. Oke. Ya, Ya, sekalian aku ayat aja yang 1 Petrus 5. Ya, oke, thank you ya. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11 ya. Di sini dibilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jadi sister, apapun yang kita khawatir ya, serahkan aja sama Tuhan. Kita khawatir pasangan hidup, kita khawatir kesehatan ya, secara usia juga aku khawatir kesehatan. Kita khawatir masa depan kita, keuangan dan sebagainya. Serahkan aja kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia yang memelihara kita semua. Percaya itu ya. Di sini juga dibilang sadar dan berjaga-jaga.
lawan kita tuh iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus lawan iblis, godaan-godaan yang datang kepada kita dengan iman yang teguh. Iman kita harus teguh, sisters, dan kuat kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua semua kepotong ya. Semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, ya. Jadi nggak cuma kita yang ngalamin cobaan, semua orang mengalaminya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Apa yang Allah akan lakukan? Di sini dibilang Allah akan melengkapi, Allah akan meneguhkan, Allah akan menguatkan, dan Allah akan mengokohkan kita semua. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Wajar lah ya, sebagai murid Tuhan nggak mungkin semua lancar, nyaman, aman. Ya, penderitaan itu adalah cuma sebagian kecil, cuma seketika di sini dibilang sister. Nggak lama-lama kok, ya. Jangan khawatir, Tuhan sendiri yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita harus terus dekat sama Tuhan dan semangat kepada Tuhan. Itu aja ya, to God be the glory. Thank you, sisters. Thank you, Cimeling. Thank you. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya, mau dengar sharingnya dari Ci Susanti. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung mau di chat langsung ke saya boleh, mau di chat langsung mau ditanyain langsung juga boleh banget gitu. Ya. Silakan Ci Santi. Thank you ya untuk PW Surabaya yang hari ini bisa mengajak aku untuk sharing. Aku bilang mailing waktu Yung udah undang di tanggal 17 dan dimundur ke tanggal 20, ya sangat bersyukurlah bahwa hari ini tepat waktunya gitu, tanggal 17 aku lagi dalam perjalanan karena mamaku sakit. Aku dibilang sama mailing, San, diundang sama Yung jadi pembicara. Allah, jadi pembicara. Nggak biasa nih untuk jadi pembicara kayaknya. Bukan Santi banget ya gitu ya. Jadi bersyukur sih untuk kesempatan ini, aku mau sharing tentang perjalanan hidupku jadi seorang murid. Ya bersyukur juga ya dengan sister-sister ya yang mempercayakan aku lah untuk bisa sharing tentang hidup aku. Ya sebenarnya aku ini adalah orang yang dulunya tuh dari kecil aku nggak pernah mengenal Tuhan Yesus ya. Aku itu dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakang lain, yang nggak pernah ngajarkan nilai-nilai ya, karakter lah, atau dibesarkan dengan anaknya nanti besar mau jadi apa, itu enggak. Yang penting ya dikasih makan, hidup aja kayak gitu loh. Ya, itu dari keluarga aku ya. Maksudnya aku tuh dari kecil itu ya ditanamkan hanya mencari uang kayak gitu loh. Mencari uang, enggak ya pokoknya asal bisa besar dan mencari uang dan bisa menutupi kehidupan aku. Karena memang kita ini, aku berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang pas-pasan lah ya, karena kan keluarga aku keluarga besar ya, kita 11 bersaudara, dengan papa aku juga pekerjaannya yang pas-pasan juga, ya gak gampang lah orang tuaku untuk menghidupin kami semua, kayak gitu loh. Tapi sangat bersyukur, Tuhan sangat baik, jaga aku walaupun aku belum mengenal Tuhan saat itu, Tuhan masih terus menjaga ya, dan aku sekolah sampai SMEA waktu di Jambi, dan aku juga sempat bekerja di Jambi sekitar 5-4 tahun begitu, karena aku juga bekerja di om aku sendiri, ya aku merasa banyak tekanan di sana ya, yang aku merasa menjadi orang yang karena terhina ya, maksudnya nggak diterima karena menjadi keluarga yang nggak memiliki apa-apa, yang bagi dunia tuh nggak ada apa-apanya lah, maksudnya siapa sih saya ini gitu loh ya, lebih banyak diolok-olok, lebih banyak kayak dibully, lebih banyak nggak diterima lah ya dalam keluarga besar karena saya tidak mempunyai apa-apa kayak gitu loh. Jadi setiap pekerjaan yang saya lakukan pun ya nggak dianggap lah, kayak merasa aduh seperti kayak angin lalu kayak gitu. Nah itu melatar belakangi saya juga menjadi orang yang jadinya minder, cuek, pendiam. Ya pokoknya banyak memendam kekecewaan di dalam hati saya. Saya merasa, lu kok jadi orang kok nggak berguna banget ya. Terus setiap hari bekerja tuh saya bergumul karena
bully terus ya, kayak setiap pekerjaan saya tuh nggak ada yang benar lah, semua salah kayak gitu loh. Saya mulai kecewa lah dengan kedua orang tua saya, kenapa saya jadi kayak gitu ya. Jadi banyak frustasi dalam hidup ya. Setelah itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mencari uang lebih banyak untuk saya membuktikan lah kepada keluarga besar saya bahwa saya bisa seperti mereka kayak gitu loh. Dan akhirnya di tahun 95 saya mulai merantau ke Jakarta ya, maksudnya dari kota Jambi itu saya berangkat ke Jakarta ya dengan tujuan ya saya mau bekerja lebih baik dari pekerjaan yang saya kerjakan di Jambi ya, dengan tujuan juga supaya saya bisa memperbaiki ekonomi keluarga saya. Dan itulah yang dikatakan saya pekerja keras ya, saya terus bekerja untuk bisa memenuhi supaya perekonomian di rumah itu lebih baik kayak gitu loh. Dan setelah saya bekerja sekitar 2 tahunan, ya tahun 97, saya mulai mengenal yang namanya tuh JKPN. Waktu itu 97 masih JKPN ya. Saya sebelumnya juga nggak pernah tuh yang namanya, ya ke gereja paling-paling hanya teman-teman kos yang ngajak ke gereja kayak gitu. Tapi di tahun 97 itu saya ketemu sama satu saudari, dan dia mengajak aku untuk belajar firman Tuhan. Aku juga rada kaget sih, aku ngerasa, wah ada orang yang begitu luar biasa ya yang mau datang untuk mengajak aku belajar firman Tuhan gitu loh. Nah, sementara lama ini aku juga menjalankan juga kehidupan kerohanian aku ya dengan aku pergi pergi kegiatan ya kayak seperti sosialisasi gitulah ya, pergi beribadah juga ya. Cuman yang nggak jelas kayak gitu loh. Jadi aku merasa aku nggak terlalu ngerespon juga karena aku pikir juga, wah jangan-jangan nih baik-baik ini gereja sesat, karena waktu tahun 97 itu masih ribut dengan gereja-gereja sesat ya waktu itu. Nah, jadinya aku mikirnya, adik-adikku bilang, Cece jangan sampai nanti kena tipu loh katanya, ntar gereja sesat lagi gitu. Karena lagi musim kayak gitu kan. Jadi aku juga nggak terlalu respon, aku bilang udahlah aku juga ada kegiatan kerohanian akulah cukup kayak gitu loh. Dan akhirnya karena si saudari ini nggak pernah menyerah ya, terus aja dia mengundang aku, mengajak aku, ya ada acara waktu itu, one time lah, mereka tuh banyak acara lah kayak gitu. Aku selalu nolak karena aku merasa, jangan terlalu terlibat yang ini gitu loh. Karena belum kenal ya, bikin nggak percaya lah kayak gitu ya. Dan akhirnya karena dia nggak putus asa, nggak menyerah, terus ngundang aku, akhirnya aku ikut ke dalam satu pertemuan hari itu. Aku ingat banget itu mereka di hotel wisata, kalau nggak salah di daerah Kebun Kacang Jakarta itu, aku ke sana, aku dengar kesaksian komuni dari satu brother tentang dia terbuka banget tentang hidupnya, tentang dosanya. Aku bilang kok ada ya gereja yang kayak gini gitu loh. Selama ini kan aku orang yang tertutup kan, yang nggak pernah cerita keadaannya aku gitu. Wah, ini gereja, bener gereja nggak sih? Ini kok bisa ceritain tentang hidupnya, kok nggak malu kayak gitu ya. Aku ngerasa kayak gitu. Dan dalam hati sih aku ngerasa aku merespon nih. Aku ngerasa, ini bagus ya, maksudnya selama ini mungkin yang aku cari-cari ini nih, kayak gitu loh. Dan akhirnya aku merespon, beberapa minggu kemudian aku belajar firman Tuhan. Nah, disitulah aku terbuka mata aku ya, yang selama ini aku sama sekali nggak pernah ya namanya baca firman Tuhan tuh kan waktu sekolah aja gitu, cari untuk ujian doang kayak gitu loh. Tapi ya nggak tahu sosok Yesus itu seperti apa, Yesus yang aku ikutin apa gitu-gitu, doa atau apa, aku semua nggak tahu kayak gitu. Aku tuh sebenarnya kritis banget gitu, dari nol benar-benar nggak tahu Yesus itu siapa kayak gitu. Dan aku dikenalin itu, dan aku belajar, waktu itu aku juga belajar sama Hong Hong, waktu itu Hong Hong juga sibuk lagi mau menikah dia. Sedikit lagi udah mau menikah 25 Desember, nah waktu itu aku di akhir-akhir November belajar sama dia. Aku lihat lagi hidupnya Hong Hong ya, maksudnya kok ada ya orang pendeta yang mau berjuang untuk menyelamatkan aku ini yang nggak ada apa-apanya kayak gitu loh, udah mau merit, mau ngurusin ini itu, sampai dia bawa contoh bunganya ke sana kemari hanya untuk ngajarin aku tentang firman Tuhan. Yang aku tertusuk juga dari contohannya hidup Hong Hong itu, dan itu membuat aku makin semangat lagi, aku makin penasaran lagi, apa sih sebenarnya yang ada di dalam firman Tuhan itu. Nah, akhirnya di tahun 97 itu juga, bulan Desember, saya memutuskan jadi murid Yesus. Saya
sangat happy ya, maksudnya mengenal kasih Kristus kayak gitu, mengenal Tuhan Yesus yang selama ini saya nggak tahu kayak gitu. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat happy dan sukacita saya itu nggak berhenti sampai di sana. Saya cerita sama, saya awal-awal itu kan saya jadi orang tertutup dan gampang banget musuhan sama orang ya, dikit-dikit musuhan gitu. Sama sepupu pun musuhan ya kan. Terus sepupu kaget lihat apa yang terjadi nih pada diri saya kok kayak gitu. Kok tiba-tiba bisa minta maaf sama sepupu, bisa bilang hidup mau berubah kayak gitu. Jadi sepupu penasaran nih, dan sepupu perempuan aku itu ngelihat itu, dia mulai mau belajar firman Tuhan dan akhirnya dia juga mengikut Yesus saat itu di tahun 98 Januari. Dia juga jadi murid. Terus perjalanan saya tetap maksudnya belajar untuk membimbing juga, belajar dibimbing, belajar banyak hal juga untuk jadi murid ya. Setelah perjalanan sekitar 5 tahun jadi murid 2002, saya kembali lagi, adik saya kena kecelakaan, dia pelayanan di GBI, yang setiap hari pelayanan dari pagi sampai malam, yang nggak pernah berhenti ya. Bahkan saya juga kalah maksudnya ya. Tapi saat itu dia jatuh naik sepeda, nah singkat cerita dia membaca saat teduh saya di rumah selama dia beristirahat. Di situ juga akhirnya dari saat teduh saya dia terinspirasi dan akhirnya dia memutuskan untuk belajar firman Tuhan dan akhirnya dia jadi murid. Dan aku sangat senang ya, maksudnya ada keluarga yang kita mulai bahu-membahu untuk punya impian ya, maksudnya kepengen banget untuk bisa memenangkan orang lain, kepengen memenangkan teman-teman, kepengen memenangkan keluarga juga. Aku banyak teman-teman kantor aku pada saat itu aku undang dan belajar sampai setengah mereka tinggalkan karena mereka merasa gereja yang aku ikutin tuh aneh kayak gitu loh. Jadi banyak mereka sudah nggak mau terusin lagi untuk belajar firman Tuhan. Tapi aku juga nggak merasa kecewa ataupun sedih ya. Aku tapi tetap terus berjuang lah untuk bisa terus memenangkan orang. Dan akhirnya di tahun 2000 setelah 5 tahun lagi tuh di tahun 2007 kalau nggak salah tuh adik saya satu tuh terjumus ke pergaulan bebas kayak narkoba gitu, dan itu juga brother sister banyak membantu ya, memberikan iman banyak juga. Waktu itu ada brother yang semangat tentang narkoba segala macam dan akhirnya adikku ini dibantu dan adikku sempat juga jadi murid di tahun 2007 itu. Dan gak gampang sih selama dia jadi murid ya, dia gak stabil, emosinya juga, namanya orang yang sudah kena narkoba kan terganggu ya otak sarafnya, dan banyak sekali yang aku alami ya di dalam keluarga yang aku harus maksudnya tinggal serumah dengan dia yang kadang-kadang tiba-tiba bisa emosi, tiba-tiba bisa melakukan kekerasan, bahkan aku juga pernah kena pukul pagi-pagi buta bangun karena kan aku kerja kantin ya, pagi-pagi aku udah bangun, aku mempersiapkan segalanya, ya akhirnya aku juga maksudnya kena pukul secara fisik juga kayak gitu loh. Aduh, kayaknya merasa bebannya kok berat banget ya, maksudnya menjadikan adik jadi murid, pikirnya bisa saling bahu-membahu seperti adik perempuan saya, tapi kenapa saya harus ngalamin hal seperti ini, kayak gitu loh. Kok kayaknya dikasih maksudnya hadiah keselamatan untuk adik saya, kok malah jadinya begini, kayak gitu loh. Dan akhirnya perjalanan ini adik saya terus dibimbing, cuman pada akhirnya adik saya keraskan hati dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu juga perjalanan gak gampang ya, selama aku bimbing grup juga, orang-orang di grup juga sempat meninggalkan Tuhan juga, hanya karena pasangan hidup. Aku juga, maksudnya di Jakarta, itu dalam memimpin juga banyak ya, aku juga sempat ke Bekasi, sempat pergi ke Jakarta Selatan, pokoknya kemana aku pergi, setiap aku pindah pekerjaan, pasti aku harus pindah ministry, kayak gitu loh. Tapi aku belajar banyak dari setiap sister-sister di tempat daerah yang aku pindah tempat, kayak gitu. Nah, adikku gak berhenti, adikku meninggalkan Tuhan, aku juga merasa sangat sedih ya, karena ya gak gampang ya ketika kita untuk bisa maksudnya memenangkan dia, untuk menjadi seorang murid, pikirnya bisa berubah, dan pada akhirnya adikku tetap gak stabil dan tetap dengan pikirannya sendiri, dan itu pun akhirnya dia berhenti untuk menjadi murid Yesus. Dan aku diperhadapkan dengan banyak tantangan di dalam masalah-masalah keluarga ya, terutama ketika usia sudah mulai menjelang 30 ya, adik-adikku yang di bawah aku perempuan udah mulai
menikah, terus yang adikku yang jadi sister juga udah menikah, teman-teman aku di grup juga pada menikah. Ya aku merasa kayaknya kok sedih banget ya, maksudnya kok pada jadi ninggalin kayak gitu loh ya. Kok jadi apa? Kayak merasa kayak di apa? Kata orang tuh kalau namanya dilompat oleh adik-adik tuh kayaknya ngerasa kan kita menjadi orang yang aku kayak merasa menjadi orang yang nggak berhasil kayak gitu ya, nggak berhasil di dalam mencari pasangan hidup. Ya aku ngotot lah sama pembimbing waktu itu ya. Tiba-tiba kan ada brother yang suka lah sama aku. Maksudku kan ya udahlah, aku sebaik apa sih aku bilang sama pembimbing aku. Aku sebaik apa sih, sebagus apa sih aku kayak gitu loh. Udahlah aku ini aja deh, jalan aja deh sama brother itu kayak gitu kan. Tapi sister waktu itu adalah istrinya William yang almarhum sudah meninggal. Waktu itu dia bimbing aku dan dia bilang, nanti aku kasih tahu kamu nggak akan bisa jalanin pasangan hidup dengan seorang yang nggak mengasihi Tuhan, dan kamu nanti ke depannya hidup kamu akan maksudnya akan jauh dari Tuhan kayak gitu loh. Aku ngerasa, aku pikir-pikir iya juga ya, kenapa aku ngotot dan aku maksain. Ya aku bilang thank you untuk nasihat itu, dan akhirnya aku nggak terusin kayak gitu loh. Dan bersyukur sih maksudnya sampai hari ini, walaupun aku sudah ketika usia 30-an tuh memang ngotot banget lah, pengen banget untuk menikah kayak gitu loh ya. Tapi bersyukur itu tidak terjadi ya. Hari ini brothernya juga sudah nggak tahu pergi kemana. Ya kalau misalnya aku menikah dengan dia, mungkin aku nggak tahu hidup aku seperti apa. Apakah aku masih di sini? Apakah aku masih terus menjalankan keselamatan aku pun nggak tahu kayak gitu ya. Dan akhirnya aku tinggalkan. Ya menjelang usia 40-an pun ada lagi yang mailing sering ngocokin aku itu, sering ngomongin, "San itu brother oke lah, bagus," katanya. Iya ya. Aku cerita lagi ya. Aku bilang, "Gimana nih ya? Sudah 43 tahun nih ya. Kira-kira kalau sudah mulai ada brother yang suka boleh juga kayak gitu ya." Tapi ya balik lagi ya. Brothernya nggak rohani ya. Ibu Susani juga madu saya banyak hal ya, kamu doalah segala macam gitu. Tapi ya karena brother nggak rohani ya gimana ya, maksudnya aku nggak mau hidup aku sengsara ya, karena orang nggak deket sama Tuhan, gimana nanti akunya kayak gitu loh. Aku lebih memilih hidup aku sendiri kayak gitu loh. Nah itu yang aku maksudnya yang aku alami ya. Nggak ada rasa penyesalan sih sampai hari ini walaupun aku belum menikah. Ada nggak keinginan untuk menikah? Ada banget. Tapi kalau Tuhan nggak kasih, sampai aku pada akhirnya aku ikut Tuhan, aku pun tidak menyesal. Aku pun tidak mau menyalahkan Tuhan dengan keadaan seperti ini. Aku enjoy dengan hidup single aku happy dengan hidup single aku. Dan aku pun nggak mau yang kata orang, ya kadang-kadang bilang sama Meling ya, "Ling, sudah bangkotan nih," ya kalau dulu bahasanya bilang sudah bangkotan nih, ngapain sih kita melayani lagi yang muda-muda. Kadang-kadang suka dipanggil tante kayak gitu kan. Tante, kalau enggak kadang-kadang anak kecil panggil oma kayak gitu kan. Aduh, kayaknya sudah tua sekali ya kayaknya. Nggak pernah punya cucu, nggak pernah punya anak, dipanggil oma kayak gitu kan. Kayaknya gimana rasanya kayak gitu ya. Tapi itulah namanya kehidupan yang kita hadapi saat ini kayak gitu loh. Aku pun nggak merasa yang dulu-dulu ya awal-awal terlintas sih. Kayak merasa kayak tersinggung kayak gitu ya. Kayak merasa pengen emosi. Memang gua malu atau emang gua tante lu kayak gitu kan. Dulu terlintas pikiran kayak gitu. Tapi ya udahlah, memang kenyataan kok, memang. Oh, kayaknya Cisanti Udah tutup. sinyalnya. Oh, ya oke. Udah Oke. kembali. Ya. Ya, Ya lanjut, Ci. aku tetap jalankan keselamatan aku dengan semua tantangan di dunia yang aku harus hadapi, yaitu pasangan hidup. Ya aku juga bagaimana aku bisa menghandle grup aku sampai saat ini ya, mereka bisa stabil ya. Kadang yang sering aku gunakan adalah aku banyak mendoakan mereka ya. Karena di grup aku tuh banyak orang-orang all Christian yang sudah lama-lama juga, bahkan udah lebih dari aku juga kayak gitu loh. Yang aku banyak doakan adalah aku kayak aku punya keluarga kedua ya di dalam grup aku ini ya. Aku tuh udah seperti menganggap mereka tuh adik-adik aku sudah menganggap mereka itu seperti kakak-kakak aku. Jadi aku nggak pernah yang namanya menjudge mereka kayak gitu loh. Jadi yang setiap aku tahu pergumulan mereka, yang aku ambil adalah aku konsisten untuk doain mereka terus. Karena aku nggak mau mereka pada akhirnya tidak menjalankan keselamatan dia di dalam Tuhan. Karena keselamatan itu mahal.
nggak ada, maksudnya nggak bisa cari gratisannya, nggak ada promonya kayak gitu loh. Karena keselamatan itu hanya bisa dapetin hanya dari kita sendiri kayak gitu loh. Itu yang aku selalu doakan mereka. Apapun mungkin mereka nggak tahu ya. Aku setiap kali bisa doakan setiap pergumulan mereka. Aku percaya banget dengan kuasa Tuhan. Ketika aku mendoakan mereka, Tuhan akan jaga mereka. Tuh. Terus kenapa aku bisa untuk gak gampang tadi udah ya. Terus ya untuk pasangan hidup juga sudah ya. Untuk bagaimana aku bisa tetap menjadi seorang single adalah aku tetap terus semangat, tetap bersyukur dengan Tuhan dan tetap terus menjalankan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Ya, kalau tadi Meling kasih ayat pamungkasnya, aku sebenarnya juga ada ayat yang sering banget yang menguatkan aku. Itu di 1 Korintus 15 ayat ke-57 58. Aku bacakan aja ya. 57 58. Ya. 1 Korintus 15 57 58 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudari-saudariku dari Sabang sampai Merauke yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu aja pesan aku. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Thank you. Thank you. Oh, thank you Ya. sharingnya Cisanti juga Cimeling ya. Tadi kalau Ya. kalau bisa kita, maksudnya aku bisa kayak simpulin, kayak intinya adalah kalau dari tadi Cimeling bilang ya intinya ada 3 hal ya yang perlu banget ya, yaitu loving God, terus loving His family, jemaat Tuhan, kemudian juga orang-orang ya, loving people. Mungkin tambahan satu lagi ya Ci, jangan lupa loving yourself ya Ci. Perlu juga tuh kayaknya ya. Iya. Iya. Kemudian kalau untuk dari Ci Santi ya, thank you juga buat sharingnya. Jadi berdiri teguh lah ya dalam Tuhan. Kemudian pasti masa-masa kelam, masa-masa yang galau, ketika, aduh kayak ada pasti ketika lagi panik banget gitu ya. Ketika kapan nih gitu, gue kapan nih meritnya, terus habis itu kok nggak ada juga gini, brother nih mana nih gitu. Jadi itu mungkin kayaknya bisa semoga lah ya malam sore hari ini, mungkin malam di bagian timur Indonesia ya, bisa nguatin semua yang hadir malam hari ini untuk lebih bisa merasa konten ya, merasa aman di dalam Tuhan. Dan intinya mungkin semua ketika ditanya apalah ketakutan terbesar ya, apa ketakutan terbesar dari seorang single perempuan di tengah-tengah bangsa negara kita yang kayaknya melihat dan menjudge nomor satu adalah mana nih umur segini belum kawin-kawin juga lu gitu, terus kapan nih mana pasangan hidupnya, aku masih sendiri aja, betah banget sendirian. Tapi dari sharing Cisanti sama Cimeling malam ini ya bisa, semoga bisa nguatin kita semua dan bisa kayak semangatin kita lah untuk bertahan, karena bener banget bahwa menuju surga itu yang terutama. Akhirnya adalah kita intinya pengen banget semua masuk surga, menikah atau tidak menikah, tapi kita mengakhiri pertandingan yang baik, tetap setia ikut Tuhan. Oke, boleh nanti kita masuk sesi tanya jawab, sisters. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini tadi ada satu pertanyaan masuk ya. Dia nanya nih, Cisanti, gimana nih tips jadi survivor ketika merantau di kota orang ya, di Jakarta ya lah ibu kota, terus apalagi cewek sendirian gak punya keluarga. Ini mungkin di luar yang pasangan hidup ya. Oh, Cisanti, ya oke. Ada nggak tipsnya Ci? Ya, tipsnya itu apa maksudnya pekerjaan juga istilahnya kita jangan milih-milih ya, karena di kota besar ya, kalau misalnya milih-milih pekerjaan bisa kelaparan. Jadi awal aku ke Jakarta tuh aku cuma seminggu aku dapat pekerjaan. Wow. Jadi maksudnya aku kan dulu nggak kenal Tuhan, jadi aku nggak pakai doa ya, aku baca koran, terus aku ngelamar kerja kayak gitu loh. Dan aku nggak milih-milih kerja, apa aja lah, pokoknya merem, pokoknya aku dapat duit, aku bisa bayar kos, aku bisa apa maksudnya bisa memenuhi kebutuhan aku. Waktu tuh aku ke Jakarta ya,
gaji aku tuh cuman 300.000. Jadi aku kos 100.000, 200.000, 100.000 aku kirim ke orang tua aku, Wow. 100.000 buat biaya hidup aku sebulan. Jadi aku kelola dengan baik. Jadi istilahnya jangan, kalau sudah keadaan kayak gini jangan milih-milih, jangan gengsi, kerjain aja. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau sekarang dulu kan waktu belum jadi murid nih, belum ketemu komunitas ya, Ci. Sekarang kalau misalkan nih udah ketemu, intinya kayaknya komunitas juga penting banget ya, Ci ya. Untuk bisa kita survive gitu ya, tetap setia, maksudnya tetap benar gitu ya, fokus. Kayaknya komunitas juga penting banget ya, Ci. Iya. Ya, Oke. iya. Sangat penting. Ya. Oke, thank you Ci Santina. Kalau untuk Cimeling nih ada pertanyaannya nih, gimana nih kalau dikasih Tuhan, misalkan pasangan hidupnya dapat, boleh Ci Santi juga boleh jawab nanti ya. Tapi dari beda negara, maksudnya kayak siap nggak gitu loh? Maksudnya dapat brother, maksudnya calon pasangan hidupnya misalkan dia udah dikasih Tuhan nih, tapi beda negara dia gitu. Oh, beda negara ya? Di negara mana kita nggak tahu negaranya. Mungkin terdekat Papua Nugini, deket. Selama dia murid Yesus dan Malaysia deket. Selama murid Yesus ya, Ci. terus takut sama Tuhan, nggak masalah ya menurut aku. Iya, iya. Kita pakai bahasa Melayu ya, Malaysia ya, Melayu. Iya. Oke. Sama takut Tuhan, murid Yesus takut Tuhan ya, Ci. Oke aja. Oke. Kalau Ci Santi gimana, Ci? Ya, selama dia murid Yesus, dia takut Tuhan, ya aku mau. Ya, yang jelas bahasanya juga ya. Kalau misalnya dari luar bahasanya nggak nyambung, gimana ya? Tektok. Indonesia sama Indonesia aja nggak nyambung, makanya sampai hari ini belum dapat pasangan hidup. Iya. Indonesia beda budaya, provinsi juga masalah ya. Latar belakang keluarga juga itu semua harus diomongin lah, harus tektokannya biar nggak terlalu banyak konflik yang harus dibereskan ketika pembimbingan ya, Ci. Oke, silakan. Ada kita boleh sharing ya, boleh sisters semua boleh sharing, mau say thank you boleh. Hari ini belajar apa, terbantu apa dari sharingnya Ci Santi sama Cimeling, silahkan. Semua silahkan, jangan lupa di unmute. Ya. Aku dulu deh. Aku mau share. Silahkan. Pertama-tama, thank you banget Meling sama Santi udah bersedia hadir di sini. Dan ternyata pilihan gue nggak salah. Ternyata benar-benar merasa beruntung dan diberkati lah ya. Bisa dengar perjalanan hidup kalian, meskipun sebenarnya itu singkat banget ya. Karena kalian jalaninnya tuh 20 tahun lebih kayak gitu. Tapi pertama, aku mau share dulu yang dari Meling tadi ya. Dari Meling, yang gue tertusuk, kalau gue kan sekarang gue mimpin PW ya, Precious Woman kan, umurnya kan nggak beda-beda jauh gitu. Nah, sementara lu kan mimpin yang single ya, single muda gitu loh, sister muda. Nah, itu bikin gue tertusuk juga, maksudnya di tengah-tengah single muda itu, terus sorry ya, lu maksudnya paling gede gitu kan, paling tua, tapi lu tetap bisa enjoy, lu bisa love mereka, lu nggak ngerasa malu, minder gitu, terus bahkan grup lu sampai 10 orang, wah itu gue bener-bener tertusuk lah, maksudnya bener-bener bangga sama lu, meskipun lu bilang lu tuh orangnya selalu di belakang layar, ngerti nggak suka tampil, grogi lah, tapi lu punya grup gitu loh, lu mimpin 10 orang sister yang muda-muda, itu nggak gampang, dan bener-bener lihat lu di perjalanan hidup lu bisa, maksudnya bisa evaluasi sebelum-sebelumnya, ternyata bukan karena Tuhan sama sekali nggak ngasih gitu loh, Tuhan kasih lu beberapa pilihan. Jadi gue ngelihatnya kayak Tuhan tuh kasih lu pilihan. Nih Ling, lu mau brother, nih gue kasih. Lu pilih deh, lu pilih brother, lu pilih gue, terserah lu deh. Istilahnya kayak gitu ya. Tapi gue hargai banget karena lu akhirnya pilih Tuhan gitu loh. Dan ya gue berdoa one day akan adalah brother rohani buat lu. Thank you. Amin. Terus buat Santi ya. Santi juga, gue sih sebenarnya kapan hari udah sempet sih nulis hidup dia. Sebenarnya gue udah tahu gitu ya. Tapi pas dia sharing live gini, jadi beda gitu loh. Dan juga ada cerita yang lebih lengkap lagi. Gue tuh sama dari ceritanya Santi tadi, gimana? Yung ditambah-tambah ya, Yung. Ya, kayaknya bisa ditambahin tuh. Jadi kepo ya, Yung.
Iya, iya. Nah, dari hidup nanti gue belajar cara Tuhan kerja menangin sepupu dia. Meskipun mungkin sepupu dia akhirnya follow ya. Tapi gue, ini cara kerja Tuhan tuh Ya. luar biasa banget gitu kan. Dengan dia baca buku Quiet Time Lo aja dia bisa jadi murid gitu loh. Bener-bener cara kerja Tuhan itu luar biasa banget. Terus yang kedua, gue juga bener-bener takjub ya ngelihat lu dari latar belakang yang nggak percaya Tuhan, boleh dibilang Buddha kali ya, Buddha apa Konghucu gitu kan, Ya. lu nggak kenal Tuhan sama sekali, tapi lu bisa bertumbuh sejauh ini gitu kan, sampai lu punya grup sendiri, terus lu mimpin grup lu, gue denger juga grup lu sangat stabil, meskipun itu isinya tuh semuanya all Kristen, usianya juga sepantaran lu gede-gede gitu kan, tapi grup lu tuh bisa stabil gitu, itu gue bener-bener terinspirasi. Terus tersusuk juga dengar gimana lu berdoa buat setiap orang-orang di grup lu tanpa mereka ketahui, dan lu berdoa tuh secara konsisten. Itu bener-bener menusuk gua dan menginspirasi gua untuk gua ngelakuin hal yang sama. Thank you buat sharingnya. Thank you, Cheong. Silahkan. Jangan malu-malu. Di sini isinya wanita-wanita seperti judul undangannya Survivor ya. Itu wow, itu baju tentara loh, militer loh. Jadi sebenarnya semuanya harus berani kalau mau sharing. Debo, silakan Debo. Debo kayaknya udah mau sharing, angkat tangan tadi. Apa mataku yang lagi siwer? Enggak ternyata ya. Oke, silakan. Yang mau sharing yang lain boleh. Mau say thank you boleh. Saya Lisa, Vivi. Oke, silakan C Vivi. Yuk. Ya, thank you. Mau ucapin thank you buat Ci Santi sama si Andriana Meling ya. Thank you buat sharingnya. Ini aku juga baru murid juga, terus 2016 ya. Jadi masih apa ya, belajar banyak, pengen belajar banyak gitu. Dan bersyukur di kesempatan hari ini aku boleh dengar, bisa kayak ngeliat cuplikan gimana pengajar spiritual kalian, sister yang udah sampai umur sekian pun, maksudnya gitu penuh semangat gitu, penuh antusiasnya itu masih ngefeel gitu, dan itu menular ke saya. Jadi aku sangat dikuatkan. Saat ini aku dikuatkan, aku dibantu banget, bisa punya pandangan yang baru gitu ya. Kalau kemarin-kemarinnya, bulan-bulan kemarin jalanin murid tuh, aduh kok kayak gini ya jadi murid gitu aja. Tapi aku lihat kalian sister yang udah berpengalaman, masih setia, masih happy, enjoy, penuh apa ya, ada sukacitanya, ada nilai value yang bagus gitu, yang baik, ngasih teladan juga dalam grup itu, pengen aku belajar gitu dan aku terinspirasi. Vivian. Thank you, Vivi. Oke. Ya. Oh, Nerisa silakan. Mau nanya boleh. Ya, saya mau berterima kasih banget. Tadi saya diberitahu kan kalau ada Survivor ini, saya langsung excited banget dan gila sih, ini ceritanya sangat menginspirasi dan benar-benar bikin keyakinan makin dalam. Dan dari setiap sharing yang disampaikan itu, kita itu jadi kayak bisa merasakan hati dari Sister Meling dan Sister ini juga sih, siapa? Santi ya, sorry. Ya, Sister Santi, ya. Jadi kalau Nerissa pribadi ya, jadi makin mikir lagi Nerissa di umur 27 dan Nerissa itu hidupnya di kota kecil, di mana Nerissa itu pada digupui lah, digupui itu ya, diterburu-burui ya, dicepet-cepetin, ayo, kapan gitu kan, udah 27, padahal baru 27, karena di sini 23 tuh biasanya udah married. Nah,